Putri Madia, kelas 3 reguler Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana peran seorang guru SD dalam bimbingan konseling. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dalam bimbingan konseling. Nah, dalam setiap perkembangan kehidupan manusia, sangat sering tumbuh berbagai suatu permasalahan, baik secara individu, kelompok, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Untuk itu perlu adanya bimbingan yang perlu diberikan kepada individu, kelompok, serta keluarga tersebut dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka dari itu, peran guru kelas dalam melaksanakan bimbingan konseling yakni guru kelas dapat memahami karakteristik dan kemampuan setiap siswanya, membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan, mengajarkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, serta membantu siswa dalam mengembangkan disiplin belajar. Adapun bentuk-bentuk bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas dalam melaksanakan bimbingan konseling antara lain, yang pertama, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendukung meliputi kegiatan himpunan, alih tangan kasus, dan kunjungan rumah. Nah, jika ada yang bertanya mengenai apa saja sih kendala yang dihadapi guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling, kendala yang dihadapi guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dimiliki guru kelas karena belum pernah secara khusus mempelajari bimbingan dan konseling. Yang kedua, beban guru kelas yang lumayan berat dibuktikan dengan dokumen jadwal mengajar yang padat. Yang ketiga, kurangnya minat peserta didik. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik. Nah, untuk itu, upaya guru kelas dalam menghadapi kendala pelaksanaan bimbingan konseling dengan cara memperbanyak wawasan dengan membaca buku mengenai bimbingan konseling, melakukan komunikasi aktif dengan orang tua siswa, serta mengikuti parenting tentang pengelolaan anak. Dalam memberikan bimbingan, kita perlu tahu secara menyeluruh baik masalah serta latar belakang permasalahan tersebut, sehingga kita dapat membimbing secara tepat dan terarah. Untuk dapat memahami permasalahan tersebut, seorang pembimbing atau konselor perlu mengumpulkan data dari berbagai aspek, yakni aspek sosial, perkembangan individu, perbedaan individu, cara beradaptasi, dan masalah dalam lingkungan sekitarnya. Di sini saya mengambil contoh kasus mengenai seorang siswi yang mengalami kendala dalam belajar. Sebelumnya dari penjelasan saya tadi, kita wajib mengetahui data atau profil dari peserta didik tersebut. Sekarang saya akan membacakan profil dari siswi tersebut. Nama lengkap, Excelina Azora Putri yang kerap dipanggil Putri. Tempat tanggal lahir, Malang, 18 September 2008, kelas 4B, usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Batara Indah Blok A4, saudara kandung 4, keadaan ekonomi kurang, situasi belajar kurang, serta bahasa sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Nah, setelah kita mengetahui profil dari seorang putri ini, kita wajib mengetahui jenis masalah apa saja yang dialami oleh putri. Nah, masalah yang dialami putri yaitu malas dalam belajar, kurangnya motivasi belajar dan perhatian dari orang tuanya, serta kurangnya interaksi di dalam kelas. Namun pada saat di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya, putri banyak bicara dan menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Setelah kita mengetahui jenis masalahnya, kita perlu tahu faktor apa saja yang mempengaruhi terkait permasalahan si putri. Ada dua faktor yang mendasari dari masalah tersebut, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yakni minimnya kemampuan yang dimiliki oleh putri, minat untuk belajarnya kurang, lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di faktor eksternal ada dua kemungkinan, yakni faktor keluarga dan keadaan ekonomi. Di faktor keluarga, ayah putri bekerja dari pagi sampai tengah malam dan ibunya harus menjaga serta mengurusi ketiga adiknya dan membantu suaminya berjualan, sehingga
putri kurang perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Di keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, menjadi salah satu penyebab putri berperilaku bermasalah di sekolah. Sehingga terjadi beberapa kemungkinan karena penghasilan ayah putri tidak sesuai dengan jumlah beban dan tanggungan dalam keluarga, sehingga kebutuhan kadang tidak terpenuhi. Dari kasus tersebut, maka putri sedang mengalami masalah, yaitu kurangnya motivasi untuk belajar karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dari rumusan, jenis, serta bentuk masalah yang sedang dihadapi putri, maka dibuatlah alternatif, yaitu berupa tindakan bantuan seperti diberikannya motivasi yang cukup dan juga kasih sayang kepada putri, baik orang tua, guru, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar putri. Terutama yang paling berpengaruh di sini adalah perhatian dari pihak orang tua yang sangat diperlukan. Dalam menangani kasus putri dengan kurangnya motivasi untuk belajar, telah direncanakan agar memberikan bantuan secara berlanjut dan individual. Pada tahap pertama, diadakan pendekatan secara pribadi terhadap putri, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tuanya di rumah, bagaimana hubungan dengan orang tuanya, merangkul dan mengajak putri, serta memberi perhatian bahkan kasih sayang yang lebih kepada putri, sehingga putri terbuka dan mau menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Pemberian terapi ini tidak hanya dilakukan hanya sesekali, namun harus beberapa kali dan terus berkelanjutan sampai putri keluar dari masalah tersebut. Untuk tindak lanjut dalam mengatasi masalah putri ini, yang pertama, guru harus berkomunikasi dengan orang tua putri dan bekerja sama untuk melihat perkembangan putri selanjutnya. Yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan putri agar tidak lagi malas dan kurangnya motivasi dalam belajar. Yang ketiga, diberi motivasi dan dorongan agar putri bisa terbuka terhadap masalah dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Adapun cara guru kelas menangani dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan yang bersifat face to face, yaitu antara peserta didik dengan konselor. Layanan ini yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan suatu masalah dengan bantuan yang diberikan konselor terhadap peserta didik. Maka, praktik dapat mengharapkan terjadi perubahan yang terjadi pada diri peserta didik agar tidak mengulangi kembali masalah yang sudah terjadi. Dalam konseling, konselor memberikan masukan bahwa setiap manusia pasti mempunyai masalah, namun berat dan ringannya permasalahan tersebut tergantung pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu layanan konseling individual. Memberikan konseling dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Layanan ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah atau home visit dilakukan untuk mengetahui latar belakang kondisi peserta didik di lingkungan rumah. Layanan ini dilakukan dengan orang tua peserta didik atau ibunya agar peserta didik diberikan perhatian khusus dalam kaitan dengan proses belajar-belajar di rumah. Jika dianggap perlu, sebaiknya didatangkan guru private untuk memberikan bimbingan belajar bagi peserta didik untuk mengkoordinasikan klien menjalani proses belajar di rumah. Maka, secara bergantian seminggu 3 kali praktikkan memberi bimbingan belajar. Layanan yang keempat yaitu langkah evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didik mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut, konselor juga mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik tentang masalah pribadi, belajar, dan juga sosial yang sedang dihadapinya. Untuk mengatasi masalah pribadi peserta didik, pertamanya konselor dapat memberikan motivasi dan support kepada peserta didik agar lebih termotivasi sehingga percaya dirinya bisa bertambah, serta memberikan pengertian bahwa semua permasalahan itu pasti ada hikmahnya dan
agar ia berusaha lebih bersabar dalam menjalani hidupnya dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kesimpulan dari contoh kasus tersebut, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama Excelina Azora Putri mengalami permasalahan yaitu prestasi belajar menurun, nilai tugas ulangan serta ujiannya rendah, peringkat di bawah rata-rata dan sebagainya, serta sulit untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Maka dari itu, saran untuk permasalahan ini yaitu usaha pemberian bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah menuju perkembangan yang optimal. Perlu kerjasama antara semua pihak yaitu orang tua, teman-temannya Putri, dan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, konselor perlu memberikan masukan kepada peserta didik antara lain. Yang pertama, untuk lebih berusaha dan semangat dalam belajar agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Yang kedua, untuk lebih terbuka dengan teman, orang tua, wali kelas, dan mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Yang terakhir, hendak menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan teman-teman sebayanya, menjalin hubungan baik dengan guru mata pelajaran untuk memperlancar komunikasi, dan jangan pernah takut dan malu untuk bertanya tentang apapun kepada guru tentang apa saja yang belum dimengerti. Dan saran untuk kedua orang tuanya Putri antara lain, pertama, memberikan perhatian khusus dalam pergaulan saat di rumah. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar kepada anak saat di rumah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan anak yang menunjang proses belajarnya. Dan yang keempat, memberikan motivasi dan intensif kasih sayang yang diperlukan oleh anak. Demikian pembahasan mengenai peran guru kelas di SD dalam bimbingan konseling. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.